Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhiran walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun wa khasira hunalikal mubtilun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulihil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin, sidang Jumat yang berbahagia, marilah tak henti-hentinya kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita hingga detik ini. Dan di atas nikmat tersebut, puncaknya adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka berbudiah melaksanakan rutinitas Jumat kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah. Syukur ini makom yang tinggi. Bahkan Rasulullah itu sholatnya lama, panjang, hingga kulit kakinya mengeras. Ketika Aisyah bertanya, mengapa demikian wahai Rasulullah? Bukankah engkau telah Allah ampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Apa jawab Rasulullah? Afala akunu 'abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin, sedang Jumat yang berbahagia. Kalau Allah begitu dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tentunya kita umatnya tentulah meneladani rasa syukur itu atas segala hal yang Allah berikan kepada kita, zahir batin, yang nampak maupun tak nampak. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin, sedang Jumat yang berbahagia. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, kiranya dicurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, pemimpin seluruh alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Nabi, sepelit-pelit dan sekikir-kikirnya umatku adalah orang yang apabila disebut namaku dia tidak bersolawat kepadaku.
Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang senantiasa membasah lidah kita untuk bersolawat kepada Nabi. Terutama hari Jumat sangat dianjurkan dan besar fadilahnya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak mau berhutang. Rasulullah bersabda, "Man shalla 'alayya salatan wahidatan, sallallahu 'alaiha biha 'ashra." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, niscaya Allah rahmati ia 10 kali. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang berbahagia. Perlu kita sadari, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah darul amal. Untuk bagaimana kita mengumpulkan amal kebajikan sebanyak-banyaknya sebagai bekal kita menuju kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Jika kita menyadari hal tersebut, maka jangan pernah kita jadikan dunia ini sebagai tujuan. Karena dunia ini sirna. Tidak lama kita hidup di dunia ini. Seperti orang musafir yang duduk di bawah pohon. Apa yang harus kita bangga-banggakan? Mengejar sesuatu mati-matian yang tidak dibawa mati. Tapi kata Allah, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Oleh sebab itu, melalui mimbar yang mulia ini, Al-Khatib, wabil khusus pada diri khatib pribadi, dan kita semua yang hadir di masjid ini, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun, bahkan hingga menutup mata. Takwa dengan makna yang sebenar-benarnya, sebagaimana yang telah didefinisikan oleh para ulama. Imtithalul awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan seluruh perintah Allah tanpa terkecuali dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah sejauh-jauhnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jangan pernah kita terlena oleh dunia ini yang Allah katakan hanyalah permainan dan senda gurau. Tidak ada jaminan kita hidup selamanya. Orang-orang yang pernah hidup dan mati tidak akan pernah kembali. Oleh sebab itu, mari kita bekali diri kita ini untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlena oleh gemerlap dunia yang pada sesungguhnya itu hanyalah cobaan, cabaran kita selama hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang lalai an zikri, ulama memiliki dua pendapat mengenai penafsiran an zikri. Zikri sebagian ulama mengatakan peringatan Allah, bagian lagi mengatakan mengingat Allah. Keduanya benar. Baik peringatan maupun mengingat Allah. Barang siapa yang lalai, maka Allah katakan fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka baginya lah kehidupan yang sempit, sesempit-sempitnya. Harta banyak tak membawa berkah. Bertanam dan berladang tak membawa hasil. Berbisnis merugi. Kalaupun Allah berikan kelebihan dan Allah bukakan jalan seluas-luasnya, bisa jadi itu yang dinamakan dengan istidraj. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita mohon keberkahan hidup ini melalui apa yang kita lakukan dalam bentuk amal ibadah yang esensinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah ingatkan kita bahwa di hari yang akan datang itu ada kehidupan yang hakiki dan abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni negeri akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah
Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini ada dua kalimat takwa Allah serukan dalam satu ayat. Sungguh kita harus memperhatikan, jangan terlena bahwasanya apa-apa yang kita lakukan di dunia ini akan Allah balas semuanya. Baik yang sengaja maupun tidak sengaja, baik yang ingat maupun yang lupa, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang zahir maupun yang batin. Tidak ada satupun yang luput dari hitungan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik Allah balas baik, yang buruk Allah balas buruk. Allah sediakan dua tempat, dan mari kita bermuhasabah, di manakah letak tempat kita nanti apabila kita hari ini mati. Kata Imam Al-Ghazali, hidup seseorang itu menentukan matinya, mati seseorang itu menentukan bagaimana dia dibangkitkan, dan kebangkitan seseorang itu menentukan di mana tempat dia di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang berbahagia. Mengutip ucapan Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah berkata, hasibu qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum engkau akan dihitung. Kita perhatikan, dari mulai kita terjaga, membuka mata, hingga menutup mata kembali, hari-hari yang telah kita lalui, jika ditimbang-timbang, layakkah kita untuk bersama Rasulullah SAW di surganya? Ataukah kita termasuk orang-orang yang akan menjadi bahan bakar api neraka? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tentu kita yang tahu jawabannya. Kita tahu persis. Oleh sebab itu, Allah namakan dirinya Tawwab. Mari kita bertaubat. Tawwab itu adalah menerima taubat yang berkali-kali. Karena pada prinsipnya, manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengingat Allah bukan hanya pada saat sholat. Mengingat Allah bukan hanya pada saat dalam masjid, tapi mengingat Allah berkekalan dimanapun, kapanpun. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas, beliau bersabda, ihfazullah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jangan sampai kita kufur, menjadi hamba-hamba yang selalu mengharap pertolongan Allah. Dalam surat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, pada Engkau kami meminta pertolongan. Namun dalam realita kehidupan, tak kadang kita ibadah centang perenang, namun berkata, ya Allah kapankah pertolongan itu datang? Bukankah ada rahasia dalam ayat tersebut, Al-Fatihah ayat 5, iyyaka na'budu, kepadamu Engkau kami menyembah ya Allah, diletakkan di awal, baru setelahnya iyyaka nasta'in. Itu maknanya, apabila benar kita beribadah, niscaya pertolongan itu datang. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah katakan dalam surat Thaha, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Wa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis sholata li zikri, dan jadikanlah, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Allah jadikan sarana kita untuk mengingat Allah, yaitu salat yang dijemput langsung oleh Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha. Ibadah yang sangat dahsyat, ibadah yang memang menjadi tiangnya agama. Yang apabila seorang tidak melaksanakan sholat, maka dia secara tidak langsung telah merobohkan agama. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita perbaiki sholat kita. Sholat bukan hanya pada bacaan yang benar, bukan pada gerakan yang bagus, tapi hati senantiasa mengingat Allah. Terpenuhinya rukun qauli, terpenuhinya rukun fi'li, dan terpenuhnya rukun qalbi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari-hari kita kadang tanpa kita sadari, sebagian kita ketika azan subuh melantun,
tidak sholat dengan alasan kesiangan. Lalu tiba pula zuhur, kerepotan dengan kerjaan-kerjaan duniawi. Tiba pula asar dengan alasan sedang di jalan. Tiba pula masjid dengan alasan kecapean dan kelelahan. Hingga akhirnya tiba pula azan isya yang mengatakan ngantuk dan kelelahan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Apa yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain adalah amal ibadah kita. Bentuk pengabdian kita kepada Allah yang sesungguhnya adalah melaksanakan ibadah dengan sebenar-benarnya, hati yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pada esensinya, ibadah apapun itu bukan hanya sholat, muaranya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jangan sampai seperti orang-orang yang Allah contohkan. Orang-orang yang lupa akan Allah. Allah lupakan akan diri mereka. Mereka itu adalah ciri-ciri orang yang fasik. Lupa akan Allah dan Allah lupakan akan diri mereka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mengingat Allah kapanpun, dimanapun, dalam kondisi sempit ataupun lapang, dalam susah ataupun senang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa khasira hunalikal mubtilun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqiminash shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ansur wa a'izzal islam wa muslimin fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fil Gaza. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fil Gaza. Nasran aziza ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma ij'al akhira kalamina inda intihai ajalina la ilaha illa
illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.